Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Putofis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan ke kalian akuarium ikan predator saya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada ikan apa aja ya, teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu channel saya, teman-teman. Dengan kalian mensubscribe channel saya, maka saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini itu saya menggunakan akuarium ukuran 1 meter 20 cm ya teman-teman. Dan di sini ada berbagai macam ikan predator ya teman-teman. Di akuarium ini terdapat ikan palmas, yaitu ada dua jenis ya teman-teman. Yang saya miliki yang itu Handley Cherry dan juga ikan palmas albino. Dan juga ada Oscar juga teman-teman. Dan di sini juga saya punya ikan arwana sih, 3 ekor. Dan juga banyak lagi teman-teman ikan predator lainnya, seperti aligator juga ada. Nah, pertanyaannya kenapa nggak berantem? Jadi gini teman-teman, saya itu menjaga pola makan mereka ya teman-teman. Jadi di sini kuncinya itu kalau mau menyatukan ikan predator, kalian harus memperhatikan pasokan makanannya. Jangan sampai kurang. Jika kurang, maka dia akan menyerang satu sama lain teman-teman. Wah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya pasokan makanan mereka teman-teman. Jadi untuk makanannya sendiri itu saya biasanya menggunakan ikan kecil atau ikan nilem teman-teman yang ukuran 2 cm 3 sentian. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Biasanya ikan itu habis dalam waktu 1 minggu. Saya biasanya masukin 20 ekoran teman-teman. Dan sekarang itu stoknya udah mulai menipis atau sedikit. Dan juga saya biasanya menambahkan maggot juga. Jadi maggot itu biasanya dimakanin sama ikan-ikan yang jarang berenang ke dasar permukaan air ya teman-teman. Ya seperti ikan arwana, ikan pibas, atau ikan aligator ini teman-teman. Jadi mereka itu jarang ke dasar permukaan air. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya untuk akuariumnya ini belum saya kuras. Jadinya keadaannya masih sedikit agak keruh lah atau agak kotor. Makanya saya akan membersihkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Akuariumnya sudah saya kuras atau sudah saya bersihkan ya teman-teman. Jadi mohon maaf ini juga agak sedikit berkabut ya. Karena ini langsung saya rekam. Nah, jadi untuk kesehatan air juga harus dijaga ya teman-teman, walaupun ikan predator. Jadi kesehatan airnya harus jernih lah. Namun di sini kan ada ikan arwana ya teman-teman. Yang harus diperhatikan ikan arwana itu tidak cocok atau gampang stres teman-teman dengan kondisi air yang baru. Jadinya kalau pengurasan itu jangan semuanya. Kita bisa menguras setengah atau seperempat dari airnya teman-teman agar ikannya itu tidak stres. Saya pernah pengalaman teman-teman untuk ikan arwana. Jadi airnya saya kuras hampir semua teman-teman dan ikannya saya pindahin ke dalam box besar. Lalu saya pindahin ke akuarium ya teman-teman. Yang baru saya ganti airnya, malah ikannya itu kayak stres gitu teman-teman. Jadi dia itu kayak sempoyongan. Akhirnya selang beberapa jam ikannya mati. Jadi sekarang cuma sisa 3. Tadi mah ada 4 teman-teman. Jadi itu pengalaman ya teman-teman buat kita semua bahwa ikan arwana itu sangat sensitif sekali dengan air yang baru. Makanya kalau dalam pengurasan air itu jangan semuanya. Kalau bisa seperempat atau setengah dari akuarium tersebut ya teman-teman. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara ikan predator ya teman-teman. Kita itu harus mempersiapkan tempatnya ketika ikan itu udah mulai membesar. Jadi ikan yang saya pelihara itu masih ukurannya itu masih kecil teman-teman, kayak Oscar, Palmas,
dan juga RTC, arwana itu masih kecil-kecil menurut saya. Dan juga ada ikan belida ya teman-teman. Itu ya semua ikan yang saya sebutin itu kalau udah besar teman-teman, akuarium yang ukuran 1,20 meter ini nggak akan cukup teman-teman untuk menampung mereka. Jadi kalian harus mempersiapkan tempat ya sebelum ikan itu mulai membesar teman-teman. Beberapa contoh kecil ya teman-teman, seperti ikan RTC. Saya di sini tuh ada 2 ekor. RTC itu panjang maksimalnya di akuarium itu bisa mencapai 80 cm hingga 1 meter 50 cm teman-teman. Itu kan besar banget ya teman-teman. Itu nggak akan cukup untuk satu akuarium aja teman-teman. Makanya saya eh, memberitahu atau menghimbau kepada kita semua lah, untuk kita semua, sebelum kita memelihara ikan predator, ketahui dulu bahwa ukurannya itu bisa semana maksimalnya gitu kan teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan segala kebutuhan ke depannya. Ya, seperti ikan RTC lah contoh, kan itu kan besar banget, ukurannya seperti yang udah saya sebutin. Nah itu saya udah mempersiapkannya teman-teman. Jadi nanti kalau udah membesar mah nggak saya taruh di akuarium, mungkin akan taruh di kolam ya teman-teman. Saya punya kolam yang nggak terlalu besar, ukuran 2 meteran lebih lah teman-teman, lebih sedikit. Mungkin ukuran segitu hanya cukup untuk 2 ikan RTC saya ini teman-teman. Ukuran kolamnya itu memanjang dengan lebar 1,5 meter ya teman-teman. Jadi ya itu udah cukup lah untuk mereka. Dan juga di sini juga ada ikan arwana. Seperti yang kalian tahu, ikan arwana itu kalau dalam akuarium itu ukurannya bisa mencapai 80 cm ya teman-teman. Bahkan di alam liar itu bisa mencapai 1 meter lebih. Nah, itu mungkin untuk ukuran yang 1,5 meter itu udah cukup untuk ikan arwana ya. 2 atau 3 ikan arwana. Lalu ada lagi di sini yang bakal membesar itu ikan aligator. Nah, aligator juga itu besar banget. Itu ukurannya itu bisa sampai 1 meter mungkin, bahkan lebih. Nah, itu harus ditaruh ke akuarium yang ukurannya 1 meter atau 2 meteran teman-teman. Dan juga ada lagi di sini teman-teman yang dapat membesar, Oscar juga. Oscar juga lumayan besar teman-teman. Itu bisa mencapai ukuran 70 cm ya teman-teman. 50 sampai 70 cm lah segitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh kecilnya. Dan juga ada beberapa berita ya yang saya dengar itu ada yang melepas ikan predator ya. Ya karena dia nggak sanggup untuk memeliharanya lagi karena ukurannya mungkin udah besar, atau mereka iseng ya untuk melepasnya ke sungai. Nah, itu jangan teman-teman. Karena melepas ikan predator, apalagi bukan predator asli Indonesia teman-teman, itu dapat merusak ekosistem alam itu sendiri teman-teman. Jadi nanti perairan kita itu akan rusak ekosistemnya. Jadi jangan melepas ikan predator ke dalam sungai atau danau atau laut atau apapun teman-teman. Jadi seenggaknya udah kita pelihara aja teman-teman. Mau nggak mau kita pelihara. Jadi lebih baik mati di akuarium ketimbang kita lepaskan ikan predatornya ke dalam sungai atau ke danau teman-teman. Itu fatal banget. Bahkan ya teman-teman, seperti ikan sapu-sapu saja ya, yang tidak terlalu agresif menurut saya, ketimbang ikan-ikan predator lainnya. Itu kalau dilepas di sungai atau di perairan ya teman-teman, perairan Indonesia, itu bakal merusak ekosistem teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita melepas ikan predator atau ikan perairan asing lah ke dalam perairan Indonesia ini teman-teman. Itu dapat merusak ekosistem. Jadi saya mau minta tolong ya ke kalian
atau untuk jadi bahan pengingat saya juga. Nanti kalau suatu saat eh, siapapun yang memiliki ikan predator, silakan kalian bisa rescue saja ke pihak yang berwajib, atau kalian bisa mencari orang yang siap untuk menampung ikan kalian, teman-teman. Nah, contoh kecil lagi, teman-teman, cara eh, menangani ikan predator. Contoh kecil ya, teman-teman. eh, RTC lah, kita anggap aja RTC. Jadi RTC misalkan udah membesar, teman-teman. Daripada dilepas di sungai atau mati, mendingan digoreng gak sih, teman-teman? Itu bisa nggak, teman-teman? RTC dimakan, ikan RTC kalau udah besar. Tolong beritahu saya di komen ya, teman-teman. Jadi ikan RTC itu bisa dimakan atau enggak kalau udah membesar. Misalkan bisa, ya lebih baik kita goreng aja, teman-teman. Kita makan dagingnya gitu kan. Ketimbang udah nggak sanggup lalu dilepas di sungai, kan itu kan lebih fatal. Lebih baik digoreng jadi pecel lele, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya mungkin videonya sampai sini saja, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Dan mohon maaf juga atas kekurangannya, karena di sini juga saya tidak terlalu fasih banget mengenai ikan-ikan predator ini, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui saja, teman-teman. Jadi sampai di sini saja videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya, teman-teman, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video ke depannya. Terima kasih, teman-teman, yang sudah menonton video saya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.